Jadi gue hari ini lagi bawa Mazda CX-30. Habis dari mana? Dari ACC. Habis ngambil BPKB mobil gue. Udah gue lunasin. Alhamdulillah. Sekarang gue tuh ada mau janjian lagi sama orang di Mall Alam Sutra. Ini orangnya tuh punya kayak workshop gitu loh, detailing dan segala macem. Gue kayak nanti mau kerja sama kayak gitu. Gue konekin Apple CarPlay-nya di sini. Dia udah langsung connect gitu loh. Kalau kalian butuh cahaya, kita buka aja. Ini bisa dibuka, cuman ya mau ngapain di Jakarta gitu kan. Dah tuh. Dulu tampilannya kayak gini. Nice. Cuman karena biar gak kena copyright, gue gak nyanyiin lagunya, gak apa-apa ya. Tapi gue mau ngasih lihat dia ada fitur ini. AC-nya tuh dual zone, tempat cup holder. Ini kalau kalian berantakan bisa dirapin kayak gini. Tuas transmisi pas ergonomis. Pastiin sebelum kalian jalan, posisi duduknya dibikin nyaman, jangan lupa pakai safety belt. Istirahat tangan bisa di door trim kayak gini. Speakernya Bose sebenarnya. Kita nanti bakal beberapa demoin beberapa fitur yang ada di sini. Ini ada tempat kacamata, kita pakai dulu ya karena silau. Oh, mumpung SNK-nya jatuh, kita kasih lihat SNK-nya berapa. 7,4 guys, 7,5 kurang lebihnya. Kita pakai kacamata dulu biar nggak silau. Sebentar. Belok kiri menuju Jalan Taman Aries, lalu belok kanan ke Jalan Taman Aries. Sebentar ya, ini biar nyaman vlognya. Terus jangan lupa nih ya, kalian subscribe juga channel ini, kalian follow Instagram gue juga, TikTok gue juga, teguh.ku. Banyak banget nih ya yang nonton nggak subscribe, banyak banget yang subscribe YouTube gue tapi nggak follow Instagram. Jadi kalau di YouTube itu kan kadang kurang personal ya. Kalian follow medsos aja, itu lebih personal, bisa DM-an segala macam kayak gitu. Nyaman banget karena dia kayak suspensinya kalau ngelewatin polisi tidur dan segala macam tuh kayak lembut. Menurut gue lembut ya, nggak keras tapi nggak empuk karena ini kan SUV ya. Ini yang mengisi celah antara CX-3 sama CX-5, jadi di tengah-tengahnya. Harganya sekitar 580-an something. Di sini masih banyak orang kayak motornya tuh kenceng-kenceng. Teman-teman perhatiin itu kedipnya tuh pup 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 gitu, jadi kayak denyut jantung. Terus sejauh 2 km. Nice. Nyaman banget, ini buat kenceng tuh nyaman banget teman-teman. Kalau kalian suka kebut-kebutan, ini juga ada mode manualnya. Pedal shift juga ada di sebelah sini nih. Tuh. Jadi kalau teman perhatiin pada mesin Ska Active G-nya tuh, dia pada saat kecepatan tinggi, dia kan RPM-nya tinggi dulu tuh, tapi ntar lama-lama dia turun dulu. Otomatis tuh kayak gitu. Di sini kebentuk sih 8,1 km per liter karena banyak macet dan segala macam, tapi untuk ukuran mobil 2000 cc ya nggak irit-irit banget, tapi ya oke lah. Karena gue rasa orang kalau beli mobil ini tuh sudah nggak mikirin konsumsi BBM mostly ya gitu. Banyak yang pilihan yang lebih irit, misalkan CX-3. Di sini posisi nyetirnya cukup commanding. Pedal gasnya tuh organ type, jadi kaki tuh nggak gantung. Ada head up display juga. Terus ini head unitnya tuh kayak driver oriented banget, ngelihat ke kita, termasuk AC-nya juga ke arah kita banget. Tapi gue suka loh, jadi apa ya, mobil tuh nggak kayak mobil pada umumnya karena nggak simetris sih, tapi unik gitu loh. Jadi mengarah ke sini, terus ini tuh dari door trim itu nyambung sampai sini nih, semua serba soft touch, mewah. Oke, makasih Pak, kaget gue soalnya. Terus kayak di sini tuh meter kasarnya tuh gabungan ya. Ini masih analog, ini digital, kayak gitu-gitu. Seru ngelewatin polisi tidur kayak gini. Itu empuk loh. Kemarin banding kalau misalkan dibandingin ya, ini sama Nissan X-Trail ya, lebih keras. Ini lebih ke empuk. Menurut gue ya, masih ada sisi empuknya gitu loh. Blind spot juga ada, Mazda radar cruise control. Kalau kalian capek tinggal pencet gini aja, pencet ini, set, dah dia sudah langsung ke setting 32 km per jam. Tuh lihat ya tuh, nah dia akan jalan. Ini untuk jaraknya, ini semakin jauh, ini semakin dekat gitu guys. Naikin kecepatan dari sini.
Seru sih. Ini secara fun to drive banget, enak banget beneran. Gue bisa bilang Mazda tuh enak banget buat setir ini. Ibaratnya kayak mobil Eropanya Jepang. Cita-cita gue, tapi kalau gue pengen suruh pilih, gue pengen Mazda 3 hatchback. Nggak tahu, ganteng aja gitu loh. Disolawatin, banyak yang disolawatin. Ya minimal CX-3 atau CX-5 lah ya. Buat harian tuh enak banget. Pip 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 pip. Guys, kita gas ya. Tuh, seru. Setelah 400 meter, Bensinnya doang yang boros, cuman ini RON-nya bisa 90 kalau kalian tega ya. Tapi kalau gue bilang sih minimal RON 92 lah ya, biar pembakarnya lebih bersih, juga nggak ngelitik. Kita bakal masuk tol Jakarta Tangerang. Ini dari depan RCTI atau depan Museum Macan tepatnya. Setirnya juga cukup presisi sih teman-teman. Yang gue suka dari mobil-mobil bensin tuh tau gak apa? Jadi kayak nyetirnya tuh ada isinya, itu nggak hampa gitu loh. Beberapa mobil kan kayak berasa hampa gitu ya, mobil EV terutama tuh ya. Ini terus gasnya juga agak-agak berat. Itu gue masih suka. Ngerti kan feelingnya kan? Jadi kayak berasa gitu loh. terus di jalan tol Jakarta Tangerang sejauh 11 km. Gitu. Seru kan? Nah, kita cobain adaptive cruise controlnya di sini. Nah, tuh nyala tuh. Fun to drive banget nggak? Sebenarnya nggak fun to drive kalau kayak gini, cuman ini cocok buat orang-orang yang mager kayak gue. Kalau pas lagi perjalanan jauh nih, menurut gue menolong banget. Makanya jujur, ras gue kan mau gue jual. Gue lagi cari mobil, gue butuh banget loh cruise control tuh kayak gitu. Setirnya juga cukup anteng. Ini bisa gue nyalain yang tuh lane keeping assist-nya ya namanya ya, kalau bahasanya beda-beda ya memang. Kalau di tapi kurang lebih dia ngejagain mobil tetap berada di dalam marka jalan. Even belok tuh dia ngejagain tuh kan, disuruh pegang kan. Ini seru, naikin kecepatan dari sini. Literally nyetir pakai jempol. Moment of truth, kita dengerin speaker Bose-nya ya. Sudah cukup ya. Yang gue suka dia ada tombol mute, terus banyak tombol-tombol fisik. Disclaimer lagi ya, jadi mobil-mobil Jepang kayak gini masih ada tombol fisik tuh menurut gue sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia ya kan. Terus sebenarnya kalau kita ngomongin wah mobil lain di layar semua, sebenarnya kalau tombol-tombol di layar itu tuh lebih irit loh biaya produksi mereka. Bener gak? Kayak ini tuh mahal loh, jangan salah tuh. Ini masih ada tombol-tombol fisik gitu sebenarnya. Kalau di layar itu bayangin kalau layarnya rusak, repot kan, mobil nggak bisa diapa-apain kan gitu loh. Ini masih ada tombol fisik, sentuhan tangan-tangan. Tapi gue perhatiin kayaknya Mazda, gue nggak tahu nanti bakal masukin mobil listriknya yang mirip sama Dipal SO7 itu ke Indonesia apa enggak kayak gitu. Gitu sih. Ini mobilnya dipakai buat bermanuver sih, cukup seru ya teman-teman ya. Nih, cuman jalannya memang lagi rame banget. Enak. Terus remnya gimana? Remnya juga cukup smooth. Catatan aja ya, beberapa kayak mobil Cina itu mostly gasnya kayak nggak ada feeling kalau mobil-mobil EV. Terus kayak ngeremnya tuh kadang-kadang kayak bikin kita tuh kayak baru belajar nyetir gitu loh. Itu nggak nyaman banget. Ini cukup smooth.
Mazda itu filosofinya adalah Jin Bai Tai. Jadi kayak ibaratnya kalian tuh kayak berkuda sambil memanah. Jadi kayak kita tuh jadi satu dengan si kuda itu. Nah ini tuh katanya seperti itu. Human centris bahasanya. Jadi sebenarnya kan bener juga ya, kalau kalian tuh naik mobil, itu yang kalian nikmatin adalah rasa berkendara, bener gak sih? Lain-lain kayak kapasitas penumpang, fitur, itu kan kayak bonus aja gitu. Jadi kalau pakai Apple CarPlay atau Android Auto tuh di layar kan muncul tuh head up display, bukan di layar ya. Di situ ada 38 km per jam, 800 meter tuh disuruh belok, terus kayak lajurnya muncul, unik banget ya. Asli, terus kayak blind spotnya nyala, di situ juga ada kayak gambar apa icon gitu. Kita nyalain lampu sen karena kita bakal belok kiri 500 meter lagi. Pelan-pelan. Jangan lupa lihat spion kiri kanan ya. Penting karena banyak pengemudi-pengemudi yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Contoh, dia pada lewat bahu jalan itu adalah salah satu bentuk tindakan tidak bertanggung jawab yang membahayakan orang. Kenapa? Ketika dia lewat bahu jalan ternyata ada mobil, dia akan ngambil lajur satu kan. Kadang-kadang dia suka kayak ngawur, perhitungannya kayak nggak ada, itu bisa bikin celaka orang. Kalau teman-teman ngeh kemarin yang mobil Jetor yang nabrak kan kayak gitu kemarin lewat bahu jalan. Kita belok kiri sini. Tapi sebenarnya nggak boleh gitu juga sih. Kita tidak tahu orang lain senekat apa. Misalkan lu galak dan segala macam, lu bener memang kalau dia nabrakin mobilnya, apa lu sendiri nggak yang pusing gitu kan? Sebisa mungkin kalau kayak gini hindarin yang flow, let it flow. Let it flow itu buat yang lain sebenarnya, yang buat kayak khusus gitu loh, yang kayak stiker apa nyebutnya ya, gue lupa. Gue udah daftar lagi buat mobilku tapi belum gue ambil. Lalu sini dah tuh, kita bakal ke Mall Alam Sutra. Ini kan seru ya kalau kayak gini ya. Setelah 600 meter, angkat lajur kedua dari kiri untuk terus di jalan jalur Sutra Boulevard. Setirnya kan enak ya nih tuh. Jangan lupa kalau pindah lajur ya, pesan gue nyalain lampu sen. Kita mau ke sini soalnya, gue lewat sini guys. Ini ada polisi tidur yang setinggi gaban. Belok kanan ke jalan. Tinggi banget lagi. Kalau kalian mau ngetes mobil di sini enak loh. Jalanannya cenderung rame lancar. Kadang ada yang kosong juga di beberapa ruas. Ini loh. Jadi suspensinya pada saat lewat sini berasa stiff tapi nggak terlalu keras. Ini tuh ngomong metiknya belum CVT loh, jadi masih AT gitu. Nyaman sih. Jadi buat kalian yang suka ini ya, menguji adrenalin, mobil-mobil dari Mazda tuh oke banget. Kalau kalian mau pakai Tiptronic tinggal pindahin ke mode M. Nih, dia 6 percepatan gitu. Bisa kayak kalian merasakan sensasi manual. Pindahin lagi ke sini, cukup lepas gas aja sambil rem. Kita muter balik di sini. Belok kanan ke jalan jalur Sutra Barat, rambu Jalan Lingkar Barat, Tangerang. Nyaman. Pelan-pelan ya teman-teman. Pesan gue cuma satu, namanya di jalan kita harus jaga keselamatan diri kita, dan kalau bisa jaga buat orang lain juga. Kalian juga harus peduli dengan sekitar sih, menurut gue gitu. Ini kita bakal belok kiri sini. Sekarang sih gue seneng ya, karena mallnya sudah rame. Nggak tahu kenapa kalau gue ngeliat kayak tempat usaha tuh sepi tuh kayak gue sedih gitu loh. Gue kayak mikirin, aduh nasib karyawannya gimana dan segala macam kayak gitu. Bukan nasib ownernya ya, kalau ownernya sih nggak perlu pusing, ownernya mah udah kaya. Tapi kayak nasib karyawan-karyawannya dan segala macam kayak gitu.
itu nggak penting ya. Dan parkirannya tuh enak, sepi gitu teman-teman. Yes, nice car. Setelah 300 meter, belok kanan. Kita parkir di sini aja. Nah, biar tag videonya enak ya. Nice. Parkirnya gampang kan ya dengan kameraan. Gue jujur ya, parkir itu kayaknya memang nggak terlalu jago-jago banget ya teman-teman. Nice, gitu mau ambil garis ini loh. Nice. Nice. Terus aku mau samain ini guys tuh. Jones gitu guys. Jadi oke, gue rapetin dulu. Ya, nih tur spionnya. Tuh, dia kayak langsung mundur sendiri, langsung turun sendiri gitu. Oke. Yes, dah tuh. Ini harusnya rapi ya. Harusnya rapi. Yang kamera sana. Kok kamera si spion? Oke. Nah, ini harusnya udah pas. Garis merahnya di sini. Oke. Gue tes sekali lagi ya. Awas aja kalau nggak pas. Oh, garis merahnya itu masih ada. Oh, memang dia miring. Oh, dia memang miring, guys. Dia memang miring, masih jauh, kepalanya nongol. Wah, udah perfect nih sekarang. Ini udah perfect. Mundur dikit lagi. Dikit lagi aja udah. Ternyata memang yang lebih bisa dipercaya adalah kaca spion.